Hai guys, kembali ke channel YouTube Bukaholik Body. Akhirnya bisa tag video ini lagi, yaitu video book haul. Nanti akan ada aku upload juga shorts YouTube-nya, unboxingnya, versi unboxingnya. Kalau video kali ini adalah versi haulnya, karena aku udah unboxing duluan. Jadi tinggal memperlihatkan buku apa aja yang aku beli di bulan Agustus. Ini tuh bulan Agustus tanggal 9 aku tag videonya. Ada 2 buku yang aku beli, dan dua-duanya ini buku yang hype banget, menurut aku viral banget, udah dari beberapa tahun lalu, tapi aku baru beli di tahun 2026. 2 buku, kalau nggak salah sih dua-duanya genrenya fantasi setahu aku ya, tapi untuk memastikan nanti kita akan baca sinopsisnya bareng-bareng buat memastikan apakah benar dua-duanya itu fantasi. Tapi yang udah pasti, fakta yang pasti adalah dua-duanya ini buku viral, buku yang hype banget, dan dari penulis luar negeri dua-duanya. Kelihatan nggak sih kayaknya dari cover YouTube aku, thumbnail YouTube aku nanti kayaknya kelihatan deh. Oke, kita mulai aja dari buku yang pertama yang aku beli. Aku pengen banget baca ini dari dulu. Caraval. Caraval dari Stephanie Garber. Dia tuh nemu banyak banget booktuber Indonesia maupun booktuber yang luar negeri yang review buku ini dan suka banget sama buku ini. Jadi aku udah lama pengen baca buku ini kan, ngincar buku ini, tapi baru kebeli sekarang karena ketunda sama beli buku-buku yang lain dulu. Ini setahu aku Stephanie Garber yang Caraval ini trilogi, setahu aku ya, kalau salah koreksi. Nah, ini buku pertamanya Caraval. Aku nggak terlalu tahu banyak tentang buku ini karena aku cuma nonton kayak video-video book haul gitu. Sebenarnya ada juga video-video review gitu kan, tapi aku sengaja nggak buka video reviewnya karena aku nggak mau kena spoiler. Jadi aku bukanya cuma video-video book haul yang berkaitan sama Caraval. Dan setahu aku ini tuh genrenya fantasi romance, kalau nggak salah ya. Tapi coba kita baca dari sinopsisnya. Selamat datang di Caraval. Tela kabur dari rumah demi datang ke Caraval karena muak dengan kekejaman sang ayah. Scarlett, sang kakak, berusaha mengejar dengan pertolongan dari seorang pemuda asing, Julian. Di dalam, kalian akan mengalami lebih banyak keajaiban daripada yang dilihat kebanyakan orang seumur hidup mereka. Tela menghilang. Scarlett hanya ingin menemukan sang adik dan pulang tepat waktu pada hari pernikahannya. Namun itu tidak mudah. Caraval membuatnya terpesona. Dunia kami dibangun dari hayalan. Jadi walaupun kami ingin kalian terhanyut, berhati-hatilah jangan sampai tersesat arus terlalu jauh. Scarlett kehabisan waktu dan dunia gelap Caraval memerangkapnya. Satu persatu orang di sekitarnya mati dan nyawa Scarlett ikut terancam. Mimpi-mimpi yang menjadi nyata memang indah, tetapi juga bisa menjadi mimpi buruk jika kalian tidak terbangun. Kini Scarlett tidak yakin lagi mana yang nyata dan mana yang tidak. Caraval sama sekali tidak seperti yang pernah dia bayangkan. Dan ingat ini hanya permainan. Kayaknya aku pernah deh lihat Caraval versi cover lain, dan dia tuh kelihatannya kayak tempat sirkus gitu, kayak wahana-wahana gitu. Terus kalau dari judulnya ya Caraval, apakah enggak tahu kenapa aku tuh terlalu teringat karnaval, Caraval. Jadi menjebak seseorang untuk datang ke Caraval. Caraval itu dipenuhi dengan mimpi-mimpi yang menjadi nyata ya. Tapi kayaknya ini agak-agak dark gitu nggak sih, kayak agak gelap gitu ceritanya. Kalau dari sinopsisnya sih aku nangkap begitu. Nah, aku suka itu yang penuh misteri dan agak-agak dark. Semoga ada selipan komensnya ya, karena kan ada cowoknya nih namanya Julian, pemuda asing bernama Julian. Oke, jadi yang pertama aku beli Caraval ini, aku belinya di mana ya, kita lihat. Aku beli di toko apa dan harganya berapa. Yang pasti aku belinya dari Shopee. Aku jarang banget beli buku dari offline shop gitu, selalu online shop dan selalu Shopee. Aku belinya dari Mizan official store. Terus yang Caraval ini, Caraval pertama, harganya 87.200. Kayak ini yang Caraval. Terus aku beli lagi yang sangat terkenal dari R.F. Kuang. Sebenarnya R.F. Kuang ini ada banyak ceritanya yang pengen aku baca. Salah satunya Bubble ini sama Yellow Face juga aku pengen tapi belum kesampaian. Tapi kayaknya Yellow Face itu udah agak mudah ditemukan di perpus, jadi aku mau coba cari di perpus dulu. Supaya tahu di perpus kota aku ada Yellow Face, jadi kan nggak perlu beli gitu.
Kalau Bubble ini memang nggak ada di perpus sih. RF Kuang Bubble ini setebal ini, aku nggak tahu ini berapa halaman ya, tapi kayaknya nggak mungkin lebih tebal daripada Kronik Burung Pegas. Kronik Burung Pegas punyanya Haruki Murakami itu 900 plus halaman, dan itu belum aku baca juga sih, tapi aku udah punya bukunya. Nah, aku beli lagi buku tebal lainnya, yaitu Bubble. Ini dari RF Kuang. Pertumpahan Darah, Sejarah Gelap Revolusi Penerjemah Oxford. Kalau setahu aku dari booktuber yang udah pernah aku lihat book haul buku ini ya, bukunya Bubble, itu tentang kekuatan bahasa nggak sih? Terus sebagai anak yang lulus dari kuliah bahasa, aku pengen baca ini karena kayaknya menarik gitu. Terus dia terkenal banget kan, ini hype banget, kata orang bagus. Kita baca sinopsisnya. Peraih penghargaan British Book Award Fiction Book of the Year, Blackwell's Book of the Year, dan buku terlaris New York Times. Emang laris banget nih bukunya nih. Oxford 1836, kota menara impian, pusat segala ilmu pengetahuan dan kemajuan di dunia, dan di jantungnya Babel berdiri, institut penerjemahan kerajaan yang bergengsi dari Universitas Oxford. Menara yang mengalirkan kekuasaan ke seantero imperium. Robin Swift, anak yatim piatu dari Kanton, diboyong ke Inggris oleh seorang wali misterius, menganggap Babel sebagai surga, hingga menara itu menjelma penjara. Namun, mampukah seorang mahasiswa melawan sebuah imperium? Untuk para penggemar Philip Pullman, The Times, ditulis oleh The Times. Karya yang digarap dengan fantastis, menyentuh dan menggugah di setiap kelokan cerita dengan akhir yang menggemparkan, kata Guardian. Jadi pemeran utamanya anak mahasiswa gitu ya. Aku nggak tahu apakah ini ada sihir-sihirnya. Kok kayaknya aku pernah kena spoiler ini ada sihirnya ya. Apa aku salah buku kali. Yang pasti ini berkaitan dengan institut penerjemahan kerajaan yang bergengsi dari Universitas Oxford, yaitu Babel nama institutnya. Kayak ini. Ini tuh berapa ya aku beli? Aku belinya dari Mizan Store juga, di satu tempat yang sama dengan aku beli Caraval. Kalau ini tuh harganya udah pasti agak lebih mahal sedikit karena dia tebal. Oh, 133, 550. 134.000 ya. Itu namanya. Bubble. Oke, jadi tuh dua buku yang aku beli, guys. Kalian ada yang sudah baca dua buku ini, Bubble dan Caraval? Tapi pasti banyak sih yang udah baca ini. Itu kan buku hype banget ya. Gimana tanggapan kalian terhadap dua buku ini? Kalau menurut kalian, aku lebih baik baca yang mana dulu? Apakah Bubble dulu atau Caraval dulu? Kalau Bubble, kelemahannya adalah terlalu tebal. Kalau Caraval, ini karena dia trilogi ya. Jadi kalau aku baca Caraval, otomatis aku harus persiapkan diri untuk buku keduanya. Belinya satu persatu gitu. Kita tes standing dulu, tes ombak dulu. Caraval buku pertama itu gimana. Tapi kalau menurut aku pribadi sih kemungkinan besar ya aku akan baca duluan Caraval karena tebalnya sedikit lebih tipis, sedikit lebih tidak mengintimidasi gitu, nggak kayak Bubble yang tebal banget. Oke, itu dia video aku book haul hari ini, dua buku yang aku beli di bulan Agustus. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.